Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dirayakan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia setiap tahunnya. Ibaratnya jantung dari umat Islam adalah Lebaran, dan hari kemenangan bagi yang merayakan. Namun bagaimana rasanya bisa merasa menang di masa pandemi seperti ini? Belum lagi persoalan ekonomi di kota besar. Banyak yang sulit bertahan tanpa pendapatan yang wajar. Karena imbas COVID ini, perusahaan yang saya bekerja ini tutup dari awal April. Karena sekarang ini sudah bisa makan aja itu sudah alhamdulillah. Jika berbicara tentang arus perpindahan warga yang terlanjur terjadi di berbagai daerah, bisa jadi merupakan imbas dari kebijakan yang terlambat dan berganti-ganti. Semua moda angkutan kembali beroperasi. Seolah-olah masyarakat boleh mudik. Saya tegaskan, mudik dilarang. Titik. Segala keterbatasan berani diterobos demi Lebaran. Namun kali ini, segala perayaan terpaksa ditahan karena pandemi. Kebahagiaan apa yang bisa dirayakan saat krisis? Memungkinkankah hal-hal Lebaran masih bersifat manis? Inilah In-Depth News spesial Idul Fitri di mana perang melawan virus corona masih belum berakhir. Takbir online, cek. Sholat Id di rumah, cek. Mudik online? Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika Indonesia harus berlebaran dengan berjauhan. Kami mencermati ada 3 jenis anatomi perantau di kota besar. Menurut data Ombudsman, pekerja harian lepas mungkin saat ini sudah tidak bisa bekerja. Yang kedua yaitu wirausaha mikro. Biasanya mereka mudik 1-2 hari menjelang puasa. Yang ketiga pekerja tetap dan profesional. Biasanya tipe ini akan mudik setelah menerima THR. Ada total 58 titik penyekatan di Pulau Jawa. Di Banten 6 titik, di DKI Jakarta 18 titik, di Jawa Barat 17 titik, di Jawa Tengah ada 5 titik, Yogyakarta ada 3 titik, dan Jawa Timur ada 9 titik. Ada serba-serbi perantau, ada pula serba-serbi perjuangan perantau menerobos PSBB untuk mudik. Malam ini peraturannya tidak boleh mudik. Jadi sampean harus memutar balik dulu ke sana. Mari kita bicara soal data. Inilah penyebab mengapa pemerintah begitu gigih melarang perantau untuk mudik. Kita memakai kota Jakarta sebagai sampel zona merah dan epicentrum dari virus corona. Ternyata gembar-gembor gerakan di rumah aja tak mengurangi laju orang keluar Jakarta. Meski kecenderungannya turun, namun jumlahnya tak signifikan. Temuan kami pergerakan orang dari Jakarta ke Yogyakarta di seminggu pertama Ramadan naik hingga 39%. Imbasnya adalah meningkatnya kasus COVID-19 di kota itu pada akhir Maret. Solo juga paling signifikan mengalami kenaikan hingga 88%. Eksodus manusia ini bahkan lebih tinggi ketimbang di masa normal. Imbasnya sama dengan Jogja. Solo mengalami peningkatan kasus corona pada awal April. Eksodus besar-besaran juga terjadi ke Surabaya. Ada 458.000 orang bergerak dari Jakarta ke Surabaya pada akhir Maret hingga awal April. Seperti Solo dan Jogja, kenaikan kasus corona juga terjadi di Surabaya. Ya, baik, kita sudah terhubung dengan Bapak Sudara Simpat. Oke, pada dasarnya mudik itu bagi masyarakat, terutama di hari Lebaran, sudah menjadi tradisi atau budaya yang sudah mengakar di generasi ke generasi. Mereka selalu mengagendakan setiap tahunnya, walaupun hari raya Idul Fitri pada tahun ini berbarengan dengan musibah pandemi COVID-19 ini, ya. Dan sebagian orang lagi tetap dengan sikapnya untuk tidak mudik, karena mereka sadar akan bahaya mengancam diri dan keluarga. Walaupun hati mereka bergejolak, sementara faktor keinginan kuat karena rasa meminta maaf langsung sangat berbeda rasanya bagi keluarga. Berbeda dengan secara virtual, akan merasa hambar, jadi merasa kaku. Kalau kita bertemu, kita akan merasakan juga bahwa ada ikatan batin di situ. Nah itulah tadi, memaksakan kehendak untuk mudik bukan sekedar berbahaya, namun juga tak sejalan dengan ajaran menahan diri pada saat puasa. Zaman penuh wabah, mungkin inilah saat yang tepat untuk tidak gegabah. Lebaran pandemi
masih berani mudik? Jangan dulu mudik lebaran, tunggu sampai semua aman.